judulnya adalah menjaga lisan. Tapi ini khususnya saya tujukan kepada yang tua-tua atau ibu-ibu dan bapak-bapak. Ternyata lisan ini, apalagi lisannya ibu, lisannya ibu itu benar-benar kalau bahasa Jawa mandi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, setelah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, kemudian sholawat kepada Rasulullah, saya nanti akan menyampaikan satu ayat dari surah At-Taghabun. Surat At-Taghabun itu surah ke-64, ayatnya ayat ke-14. Saya bacakan dulu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu wa in ta'fu wa tusfihu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah berfirman ditujukan kepada orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimakumullah, saya dari ayat ini akan membuat satu judul, ya. Judulnya adalah menjaga lisan. Tapi ini khususnya saya tujukan kepada yang tua-tua atau ibu-ibu dan bapak-bapak. Ternyata lisan ini, apalagi lisannya ibu, lisannya ibu itu benar-benar kalau bahasa Jawa mandi. Mungkin ada yang pernah mendengar kisahnya seorang ulama besar, Azam Asy'ari. Ya, Azam Asy'ari. Pernah dengar itu? Oke. Pernah dengar kisahnya Jurais? Pernah dengar? Oke. Sampai sekarang masih hidup. Pernah melihat imam besar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, presiden imam gitu. Ya. As-Sudais, Syekh As-Sudais itu. Pernah dengar itu? Nah, coba akan saya kisahkan satu demi satu. Nanti biar bisa jadi pelajaran bagi kita. As-Sudais ini, ya, Syekh As-Sudais ini ketika kecil itu tergolong anak yang, ya, dibilang nakal gitu. Tapi saya tidak berani mengatakan beliau itu nakal. Kreatif gitu, jadi gitu ya. Membikin jengkel ibunya. Ketika ibunya itu marah, itu ungkapan yang terlontar adalah kata-kata ini masih bisa menjaga emosinya. Kelak kamu akan menjadi seorang imam besar di Masjidil Haram. Kalau ibu-ibu kalau pas marah kepada anaknya, kira-kira yang dimunculkan kata-kata apa ya? Seorang ulama besar Azam Asy'ari tadi, ini juga ada satu kisah yang sangat-sangat menarik bagi kita. Pada satu saat beliau sedang berkumpul dengan para sahabat bersama dengan murid
punggungnya gitu. Ini adalah orang dari kalangan mazhab Mu'tazilah ya. Itu ketika sedang berbincang-bincang dengan para muridnya, para sahabatnya itu mengisahkan tentang buntung kakinya. Jadi ulama besar yang buntung. Jadi kemana-mana pakai buntung. Ketika dia berbincang-bincang tentang buntungnya itu, ada satu kisah yang tidak terlupakan. Di saat beliau ini sedang bersama-sama dengan teman-temannya ya, di masa kecil, itu dia melihat ada seekor burung, kemudian dikejar, ditangkap, ya, burung kecil ditangkap, kemudian diikat. Ketika diikat, ternyata burung tadi lepas. Nah, di saat burung itu lepas, kemudian ternyata burung tadi terjebak di sela-sela batu gitu. Karena tidak sabarnya Az-Zamakhsyari tadi, burung tadi ditarik dan akhirnya kakinya putus. Ibunya marah besar. Kemudian terlontar kata-kata, Allah nanti akan memotong kakimu seperti bagaimana engkau telah memutuskan kaki burung ini. Meskipun tidak seketika itu pula, itu dalam perjalanan ke berbagai wilayah, beliau naik unta untuk belajar. Suatu ketika dalam perjalanan, Syekh Az-Zamakhsyari ini jatuh dari untanya, kemudian terluka parah dan akhirnya harus diamputasi. Nah, ketika dia bercerita kepada teman-temannya, ini adalah kata-kata ibu yang sangat-sangat dikabulkan oleh Allah, meskipun tidak seketika itu pula. Syekh Sudes tadi, ibunya masih bisa menahan emosi. Terlontar kata-kata, kamu akan menjadi seorang imam besar. Nah, kalau kita lihat sejarahnya Jurayj gimana? Jurayj ini seorang ahli ibadah. Jurayj ini ahli sholat, ahli baca kitab, ahli sedekah, dan hormat kepada orang tuanya, hormat kepada ibunya. Suatu ketika Jurayj ini sedang sholat sunat. Ketika dipanggil oleh ibunya, wahai Jurayj, di mana kau? Jurayj ini bimbang. Aku sedang berdialog dengan Allah, sholat, sementara dipanggil oleh ibu. Aku mau menjawab atau aku lanjutkan sholat ini? Dipanggil lagi, wahai Jurayj, kemana kau? Tetap tidak dijawab karena dia masih bimbang. Kemudian diulangi yang ketiga kalinya, ibunya cengkel, kemudian mengatakan, wahai Jurayj, kamu tidak akan mati sebelum wajahmu itu berjumpa dengan pelacur. Masya Allah. Ibu-ibu, jadi hati-hati ya, kalau sedang marah ya, kepada anak-anaknya. Mungkin anak itu memang ya nakal gitu. Anak yang tidak nakal saja ketika ibunya emosi, Jurayj ini menghadapi persoalan yang sangat berat. Ternyata doa si ibu itu makbul. Di saat Jurayj ini sedang sholat, dan Jurayj ini memang banyak yang iri ya, karena orang ahli ibadah, orang taat, tekun gitu. Setan kan menggoda orang-orang yang benci itu. Bagaimana sholat Jurayj ini jatuh? Dan ternyata si Jurayj ini ketika sedang sholat, setan
mengganggu kepada seorang wanita pelacur, merayu kepada pelacur tadi supaya datang ke rumahnya Jurayj untuk menginap di rumahnya, kemudian ingin berbuat mesum. Ketika datang menyampaikan permohonan untuk bisa bermalam, Jurayj menolak. Ya, Jurayj ini tahu ini memang wanita pelacur kan gitu, ditolak. Tetapi ketika ditolak ini, wanita ini sakit hati. Ya, namanya bujukan setan, sakit hati. Akhirnya dia menginap di rumahnya si penggembala kambing di dekat rumah Jurayj, dan menginap di sana sekaligus hubungan suami istri, dan akhirnya mengandung. Setelah beberapa saat, jadi ya sudah 9 bulanan lebih gitu, wanita tadi membopong bayinya, kemudian setiap bertemu dengan orang-orang di sekitar di perkampungan tempat Jurayj itu bilang, ya kita ditanya, loh, kamu kok sudah punya anak? Suamimu yang mana? Suami siapa? Gitu. Ini karena perbuatan Jurayj. Akhirnya masyarakat marah. Ternyata tampaknya seorang abid, seorang ahli ibadah, seorang soleh, ternyata berbuat mesum. Kita datangi saja, karena masyarakat datang, kemudian tempat ibadahnya Jurayj itu dirobohkan. Jurayj ditarik keluar, dan dia ini tidak tahu kenapa ini masyarakat seperti itu. Kok begitu pitangnya? Akhirnya dituduh bahwa kamu ternyata seorang yang tampaknya soleh, tampaknya ahli ibadah, ternyata adalah pezina. Mana buktinya? Ini ada seorang wanita yang membawa anak kecil dan mengaku sebagai anakmu. Jadi ibu kan mengatakan itu anakmu. Gitu. Baiklah. Saya tidak bisa berbuat banyak, tetapi aku adukan kepada Allah. Anak tadi kemudian diambil, kemudian diletakkan di satu tempat itu, kemudian perutnya ditekan itu, ditanya itu, bayi yang masih kecil itu ditanya juga, perutnya dipegang, ditekan itu ditanya, ya gulam, man abak? Wahai anak, wahai bayi, siapa bapakmu? Atas izin Allah. Si bayi tadi memberikan jawaban, aku adalah anaknya ibu ini dan laki-laki penggembala kambing yang rumahnya tidak jauh dengan rumahmu itu. Nah, akhirnya Jurayj ini lega. Begitulah keadaan yang terjadi, dan akhirnya orang-orang yang tadi marah tadi malu, minta maaf, bahkan ada yang sampai bersujud kepada Jurayj. Kemudian mereka berjanji untuk mengganti tempat peribadahan Jurayj itu dengan rumah yang mewah terbuat dari emas. Kemudian apa kata Jurayj? Sudahlah, silahkan diganti sebagaimana yang kau lakukan tadi aja, sambil tersenyum. Akhirnya orang-orang bertanya, kenapa kau tersenyum? Rumah sudah dirobohkan. Begini, ini semua karena doa ibuku di saat aku sedang sholat sunnah, dipanggil ibuku, saya tidak memenuhi, ibuku marah. Seperti ini kejadiannya. Kaum muslimin, ibu dan bapak-bapak, dari kisah ini, ya, mungkin bisa kita petik pelajaran, dan nanti akan saya ambilkan potongan ayatnya. Wa in ta'fu wa tusbihu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Begini ibu dan bapak. Saya ulang, pernahkah kita ini ketika marah kepada anak-anak kita,
kita, kemudian melontarkan kata-kata yang tidak baik. Bahkan sampai mendoakan dengan kata-kata yang tidak baik. Oke, dengan kata sederhana, pernahkah ibu-ibu mengatakan anaknya nakal? Ada? Kalau ternyata anak kita itu nakal, kira-kira perlu nggak kita ngoreksi diri kita dulu? Ini penting, ya. Karena Allah menyatakan begini, wa in ta'fu wa tusbihu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ingat ibu-ibu dan bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridho Allah itu sangat tergantung kepada ridhonya orang tua. Murkanya Allah juga sangat tergantung pada murkanya orang tua, khusus kepada ibu. Nabi mengatakan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Artinya peran seorang ibu sangat-sangat tinggi, sangat mulia. Maka kata-kata dari seorang ibu pun sangat-sangat tinggi nilainya, sangat-sangat berarti. Jadi kalau sampai ada ibu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk anaknya, itu sangat-sangat membahayakan. Saya punya teman SMA. Teman saya SMA itu anak dari desa, anak Bekon. Itu kalau wayah panen itu dikon tunggu gabah angin, dijak napain gabah angin gitu. Seperti itu. Tapi terus ibunya itu bagus itu, bocah di komanya budaya angin, sampai dari bujururang jadi bujururang betul. Maka kalau ada yang mungkin anaknya nakal, kita harus mengubah pola. Jangan sampai kita ini mengatakan bahwa anak kita nakal. Kalau tahu itu nakal, bagaimana kita bisa mengatur kata-kata supaya benar-benar kita tata sebenarnya bahwa kalau anak itu baik, anak baik. Jadi kita ada siklus anak baik orang tua kira-kira gimana? Kalau anaknya baik orang tua gimana? Anak baik orang tuanya ridho. Kalau orang tua ridho berarti Allah ridho. Anak baik orang tuanya ridho. Orang tuanya ridho, Allah ridho. Ya, keluarganya berkah, bahagia, anak makin baik. Sekarang anak nakal, orang tuanya marah. Anak nakal, orang tua marah. Allah marah, Allah tidak ridho. Akhirnya keluarga tidak bahagia, tidak berkah, tidak bahagia. Jadi anak nakal, orang tua murka, Allah murka, keluarga tidak bahagia. Nah sekarang kira-kira mana yang kita putus? Harus kita putus. Kalau berpijak pada ayat tadi, ketika anak itu nakal, apa yang kita lakukan? Kalau kamu sekalian memaafkan, gitu kan ayatnya? Kalau kamu sekalian memaafkan itu berarti apa kira-kira? Ridho. Anak nakal, orang tua ridho, sabar. Anak nakal, orang tua ridho atau sabar, Allah ridho. Kemudian jadilah keluarga bahagia, anak baik. Saya sering kalau menghadapi anak-anak yang mungkin dianggap
Sebagai anak nakal saya bilang ini, Lek, ojo nakal. Jadi tidak bilang kamu itu nakal enggak, ojo nakal. Anak nggak bisa, yang gue bilang sinau insya Allah nanti bisa. Jadi harus ada motivasi teman supaya yang baik. Itulah beberapa pesan ya. Kalau kita tidak mau memutus diri pada orang tua tadi, maka ada urutannya tetap jelek terus. Anak baik, orang tua ridho, Allah ridho, keluarga baik. Anak nakal, orang tua murka, Allah murka, keluarga nggak baik. Anak nakal, orang tua sabarnya ulangan dapat 4, diseneni, terus nanti ulangan lagi dapat 4 lagi ya, kata yang terbatas dasar anak bodoh, di sekolahkan dari waktu-waktu seperti itu aja. Suatu ketika ulangan dapat 10, orang tua masih mengatakan itu paling nyontek atau paling niru pada temannya. Jangan. Alhamdulillah, misalnya nilainya agak jelek, tapi kamu pasti bisa. Kurang saja, kurang apa? Kurang semangat, kurang belajar. Insya Allah kalau kamu belajar, insya Allah baik. Ketika dapat nilai bagus, langsung diberi rewardnya lebih tinggi. Ternyata kamu bisa kan? Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, mari, bahwa orang tua sangat besar perannya untuk anak-anak masa depan kita. Jadi jangan sampai orang tua mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk anaknya. Karena apa? Antara orang tua terhadap Allah, doanya tidak ada hijab. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.